Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Denica Hendrianto, NSE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi, serta teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi berbagai isu manajemen modal kerja. Perkenalkan, nama saya Dinda Septara Moza, NIM 2025-12-13-8. Di sini saya akan menyampaikan pengertian manajemen modal kerja. Sebelumnya kita harus tahu modal kerja itu apa sih? Modal kerja atau working capital adalah dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan yang sehari-harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan operasional yang lainnya ya. Di sini kita masuk manajemen, pengertian manajemen modal kerja, atau yang biasanya disebut dengan working capital management, adalah strategi pengelolaan aset seperti mengawasi dan meningkatkan kondisi keuangan, persediaan, dan utang jangka pendek perusahaan. Ada juga tujuan pengelolaan manajemen modal kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perusahaan dapat membiayai operasionalnya tanpa menghadapi gangguan arus kas atau krisis likuiditas, atau yang biasanya disebut dengan ketidakmampuan membayar tagihan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan selanjutnya. Konsep dasar modal kerja. Di sini ada aktiva lancar. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar merupakan komponen penting dalam neraca perusahaan. Komponen ini mencakup aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Beberapa syarat yang membuat aset dikategorikan sebagai aktiva lancar antara lain: pertama, dapat digunakan dalam siklus operasi, memiliki tujuan perdagangan, atau diperkirakan akan terrealisasi dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kedua, kas dan setara kas juga termasuk dalam aktiva lancar, kecuali jika penggunaannya dibatasi untuk waktu lebih dari 12 bulan. Contoh aktiva lancar ada kas, bank, deposito, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Yang kedua, dari konsep dasar modal kerja, ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah utang atau kewajiban keuangan perusahaan yang sudah jatuh tempo dan harus dilunasi dalam jangka waktu pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban ini umumnya diselesaikan menggunakan aset lancar, seperti kas. Contoh dari kewajiban lancar ini yaitu ada utang usaha dagang, seperti dagang, utang pajak, utang gaji karyawan, pendapatan diterima di muka, dan bagian utang yang jangka panjang, utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam tahun yang berjalan. Yang ketiga, dari konsep dasar modal kerja ini ada hubungan antara aktiva lancar dengan operasional perusahaan. Aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan merupakan tulang punggung operasional perusahaan yang berfungsi sebagai modal kerja untuk membiayai aktivitas harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan sewa. Tingkat aktiva lancar yang optimal memastikan kelancaran produk dan penjualan serta menjaga likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perkenalkan, nama saya Naila Rifca Maulida dengan nomor NIM 2025-12132.
Di sini saya akan menjelaskan komponen model kerja. Komponen model kerja terdiri dari 4. Yang pertama, kas. Kas adalah utang usaha atau saldo di bank yang paling mudah digunakan. Fungsinya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membayar gaji, membeli bahan, dan melunasi kewajiban. Manajemen kas penting agar perusahaan tidak kekurangan dana saat dibutuhkan. Yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Artinya, barang atau jasa sudah diserahkan, namun pembayarannya belum dilakukan dan akan diselesaikan di masa mendatang. Jika dikelola dengan baik, piutang usaha dapat meningkatkan volume penjualan, menambah laba, serta memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan pasar. Namun sebaliknya, jika pengelolaannya kurang tepat atau terjadi piutang macet, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran arus kas dan perputaran modal kerja. Yang ketiga, persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi, yang berperan penting dalam kelancaran kegiatan usaha. Contohnya, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang keempat, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang gaji, dan utang bank jangka pendek. Utang ini digunakan untuk membantu perusahaan operasional, tetapi harus dikontrol agar tidak membebani keuangan perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis modal kerja. Jenis modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara perhitungannya dan berdasarkan jangka waktu penggunaannya. Dilihat dari cara perhitungannya terdiri dari 2. Yang pertama, modal kerja bruto. Modal kerja bruto merupakan total aset lancar yang dimiliki perusahaan tanpa dikurangi kewajiban lancar. Jadi, ini hanya melihat sisi asetnya saja, gunanya untuk melihat seberapa besar dana yang tersedia untuk operasional sehari-hari atau kebutuhan jangka pendek secara keseluruhan. Yang kedua, modal kerja neto. Modal kerja neto merupakan selisih antara aset lancar dikurangi liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Ini yang paling sering dipakai dalam akuntansi. Angkanya menunjukkan kemampuan real perusahaan. Kalau nilainya positif, berarti aset lancar lebih besar dari hutang jangka pendek. Artinya perusahaan sehat dan aman untuk membayar tagihan. Kalau negatif, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dilihat dari jangka waktu penggunaannya, terdiri dari 2. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang bersifat terus-menerus atau berkelanjutan. Disebut sebagai modal kerja tulang punggung karena menjadi dasar operasional perusahaan. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum perusahaan dalam jangka panjang secara stabil. Jadi, modal kerja permanen ini adalah dana yang wajib ada di setiap saat dan jumlahnya relatif tetap tidak berubah-ubah. Disebut tulang punggung karena ini adalah modal dasar yang menopang kegiatan usaha agar bisa berjalan normal terus-menerus. Tanpa adanya modal ini, perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik. Yang kedua, modal kerja sementara. Modal kerja sementara merupakan investasi pada aset lancar yang jumlahnya berubah-ubah sesuai kondisi. Besar kecilnya dana disesuaikan dengan kebutuhan musiman atau situasi pasar. Digunakan untuk menampung fluktuasi kegiatan usaha yang sifatnya tidak menentu atau sementara. Berbeda dengan yang permanen, modal kerja sementara ini sifatnya dinamis atau naik turun. Jumlah dananya bisa bertambah atau berkurang tergantung situasi. Misalnya saat permintaan pasar sedang tinggi atau musim ramai, maka modalnya ditambah. Tetapi kalau sedang sepi, dananya dikurangi lagi. Jadi penggunaannya hanya untuk kebutuhan yang sifatnya sementara waktu saja. Perkenalkan, nama saya Aliana Vitasari dengan NIM 202512125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah aspek penting dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Berikut alasan mengapa modal kerja sangat penting. Pertama, menjaga likuiditas perusahaan, yaitu perusahaan harus memiliki cukup kas dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya, sebuah toko pakaian memiliki kewajiban membayar sewa gedung setiap bulan sebesar 10 juta.
Jika toko tersebut memiliki kas dan piutang yang cukup, maka ia bisa membayar sewa tepat waktu tanpa harus meminjam. Ini menunjukkan likuiditas yang terjaga. Yang kedua, membiayai kegiatan operasional, yaitu modal kerja digunakan untuk mendanai aktivitas sehari-hari. Contohnya, perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku setiap minggu. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, serta biaya listrik. Tanpa modal kerja yang cukup, produksi bisa berhenti. Yang ketiga, menghindari krisis keuangan jangka pendek, yaitu pengelolaan modal kerja yang baik membantu perusahaan menghindari kesulitan keuangan yang dapat membantu kelancaran usaha. Contohnya, sebuah restoran mengalami penurunan penjualan karena liburan. Namun, karena memiliki modal kerja yang sehat, restoran tetap bisa membayar supplier dan gaji karyawan. Dengan begitu, usaha tetap berjalan lancar meskipun pendapatan sementara menurun. Berbagai isu dalam manajemen modal kerja. Yang pertama, masalah pengelolaan kas, yaitu kas yang terlalu sedikit dapat menghambat operasional. Sedangkan kas yang terlalu banyak bisa menurunkan efisiensi. Contohnya seperti perusahaan retail hanya menyimpan 5 juta, padahal setiap hari butuh 10 juta untuk membayar supplier. Akibatnya operasional terganggu. Sebaliknya, jika menyimpan kas 500 juta tanpa dipakai, dana itu jadi tidak produktif dan menurunkan efisiensi. Yang kedua, piutang tak tertagih, yaitu resiko piutang macet dapat mengurangi likuiditas dan menimbulkan kerugian. Contohnya, sebuah perusahaan jasa memberi kredit kepada klien senilai 100 juta, namun klien gagal membayar. Akibatnya, likuiditas perusahaan menurun karena kas yang diharapkan tidak masuk. Yang ketiga, persediaan terlalu banyak atau terlalu sedikit, yaitu persediaan yang berlebihan meningkatkan biaya penyimpanan. Sedangkan jika persediaan kurang, dapat menghambat produksi dan penjualan. Yang keempat, ketidakseimbangan aktiva lancar dan utang lancar, yaitu jika utang lancar lebih besar daripada aktiva lancar, perusahaan berisiko mengalami kesulitan membayar kewajiban. Contohnya, perusahaan memiliki aktiva lancar 200 juta, tetapi uang lancar 300 juta. Artinya, kewajiban jangka pendek lebih besar daripada aset yang bisa dicairkan. Resiko gagal bayar meningkat. Yang kelima, kesalahan dalam perencanaan modal kerja, yaitu perencanaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan modal kerja, sehingga mengganggu stabilitas keuangan. Contohnya seperti manajemen memperkirakan kebutuhan modal kerja 50 juta per bulan, padahal kenyataannya 80 juta. Akibatnya, terjadi kekurangan dana untuk operasional. Sebaiknya, jika perkiraan terlalu tinggi, dana menganggur dan tidak efisien. Perkenalkan, nama saya Marista Putri Windiani Santoso dengan NIM 2025-12-13-7. Lalu, strategi untuk mengatasi isu modal kerja. Yang pertama, ada manajemen kas yang efektif. Tujuannya yaitu menjaga keseimbangan antara kas yang cukup dan efisien. Dengan cara membuat anggaran kas atau cash budget, lalu memantau arus kas harian atau cash inflow dan outflow, lalu menghindari kas menganggur dengan investasi jangka pendek. Contohnya, menempatkan kelebihan kas pada deposito jangka pendek. Strategi yang kedua yaitu pengelolaan piutang.
Tujuan dari pengelolaan piutang yaitu mempercepat penerimaan kas dari pelanggan. Strateginya dengan menetapkan kebijakan kredit yang selektif, memberikan batas waktu pembayaran yang jelas, memberikan diskon untuk pembayaran cepat atau cash discount, lalu melakukan penagihan aktif atau reminder follow up. Dampak dari pengelolaan piutang sendiri yaitu mengurangi risiko piutang macet. Yang kedua, mempercepat perputaran kas. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan yang efisien. Tujuan dari pengelolaan ini sendiri yaitu menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya. Metode yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu menentukan jumlah pembelian optimal. Yang kedua ada Just in Time, yaitu meminimalkan stok, lalu analisis permintaan pasar. Dampak dari pengelolaan persediaan yang efisien ini ada mengurangi biaya penyimpanan, lalu yang kedua menghindari kehabisan stok. Lalu strategi yang keempat adalah pengelolaan utang jangka pendek. Tujuannya yaitu mengatur pembayaran agar tidak mengganggu arus kas. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kredit dari pemasok atau trade credit. Yang kedua, menunda pembayaran tanpa terkena denda. Lalu negosiasi ulang syarat pembayaran. Lalu yang terakhir ada perencanaan dan pengendalian keuangan. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian keuangan ini adalah mencegah kesalahan dalam kebutuhan modal dan kerja. Cara yang dapat dilakukan yaitu membuat proyeksi keuangan atau forecasting. Yang kedua, menyusun anggaran operasional. Lalu yang ketiga adalah melakukan evaluasi berkala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureliana Salsabila, NIM 2025124141. Kali ini saya akan menjelaskan contoh studi kasus dan solusinya. Seorang mahasiswi bernama Aurel baru saja menjalankan bisnis sebagai reseller makeup menggunakan aplikasi Shopee dengan modal awal sebesar 2 juta. Sebagian besar modal digunakan untuk membeli stok produk, sementara sisanya untuk ongkir dan kebutuhan packing. Di awal penjualan cukup ramai, terutama saat promo dan flash sale. Namun setelah beberapa waktu, terjadi masalah karena banyak produk yang tidak cepat terjual sehingga stok menumpuk. Selain itu, karena terlalu sering memberikan diskon, keuntungan yang didapatkannya menjadi sangat minim. Uang yang seharusnya bisa diputar kembali justru habis untuk membeli stok barang baru, sementara pemasukan belum maksimal. Masalah lain muncul dari sistem pembayaran COD, di mana beberapa pembeli membatalkan pesanannya sehingga barang kembali dan uang tidak masuk. Akibat yang terjadi yaitu arus kas yang tidak stabil, sering kekurangan uang untuk menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bisnis terlihat berjalan, pengelolaan modal kerja Aurel belum baik, terutama dalam mengatur kas, persediaan, dan risiko penjualan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Aurel harus lebih bijak dalam mengelola stok. Contoh dengan hanya membeli produk yang cepat laku, mengurangi ketergantungan pada promo besar, serta
menjaga arus kas agar tetap stabil. Aurel juga seharusnya menggunakan sistem pre-order atau PO agar tidak perlu menyimpan terlalu banyak stok barang. Dengan mengelola modal kerja yang lebih baik, usaha Aurel dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan keuntungan yang lebih optimal.